Bismillahirrahmanirrahim. Kisah meninggalnya Abu Thalib, paman Rasulullah. Dari Ibnul Musayyib, dari ayahnya, ia berkata, ketika menjelang Abu Thalib meninggal dunia, Rasulullah SAW menemuinya. Ketika itu, di sisi Abu Thalib terdapat Abu Jahal. Nabi SAW mengatakan pada pamannya ketika itu, "Wahai pamanku, katakanlah, La ilaha illallah, yaitu kalimat yang aku nanti bisa beralasan di hadapan Allah kelak." Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak suka pada agamanya Abdul Muthalib?" Mereka berdua terus mengucapkan seperti itu. Namun, kalimat terakhir yang diucapkan Abu Thalib adalah, ia berada di atas ajaran Abdul Muthalib. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Sungguh, aku akan memohonkan ampun bagimu, wahai pamanku, selama aku tidak dilarang oleh Allah." Kemudian turunlah ayat yang artinya, tidak pantas bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman mereka memintakan ampun pada orang-orang yang musyrik, meskipun mereka memiliki hubungan kekerabatan, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Quran Surah At-Taubah ayat 113. Allah Ta'ala pun menurunkan ayat yang lain yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah atau ilham dan taufik kepada orang-orang yang engkau cintai. Quran Surah Al-Qasas ayat 56. Dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, ia bertanya, "Apa manfaat yang engkau berikan kepada pamanmu Abu Thalib? Karena dia dulu telah membelamu dan marah demi mendukungmu." Nabi SAW bersabda, "Ia berada di tempat yang dangkal, tidak berada di bagian dasar dari neraka. Seandainya bukan karena aku, niscaya ia berada pada tingkatan paling bawah di dalam neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib. Dia memakai 2 sandal dari api hingga mendidih otaknya karena panasnya kedua sandal itu. Hadis riwayat Muslim. Abu Thalib meninggal dunia pada tahun ke-10 dari kenabian. Ia meninggal dalam usia 80 tahun lebih, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah halaman 116. Ia banyak membela Nabi SAW dan mencegah siapapun yang akan menyakiti dan mengganggu beliau. Namun begitu, ia masih tetap berpegang teguh pada agama kaumnya hingga ajal menjemputnya. Allahu a'lam. Penulis Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal Hafizahullah Ta'ala. Artikel Rumaysyu.com dan nasihatsahabat.com. Demikian, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.